Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema, masih ragukah kita bahwa Yesus telah bangkit? Renungan hari ini terambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15 dan bunyinya sebagai berikut. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih, dari bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana mereka murid-murid Yesus sulit menerima kesaksian dari orang-orang yang sudah melihat kebangkitan Yesus. Mereka tidak menerima pemberitaan Maria Magdalena dan 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Sehingga Yesus sendiri harus menampakkan diri dan menegur kedegilan hati mereka. Meski demikian, Yesus terus mendorong mereka dengan kuasanya untuk menjalankan misi mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yesus menjanjikan penyertaannya. Itulah yang menjadi kekuatan yang mengubah hidup mereka, para murid. Ada 3 hal penyertaan Yesus kepada para murid. Yang pertama, Yesus turut bekerja melalui para muridnya untuk menyebarkan berita Injil sehingga banyak orang yang bertobat. Ini dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Yang kedua, firman yang Yesus ajarkan kepada mereka menjadi dasar yang teguh bagi pemberitaan Injil. Kebenaran Kristus dan kesaksian kebangkitan Kristus merupakan isi pemberitaan para murid yang jelas tak dapat dibantah. Ketiga, tanda-tanda yang menyatakan kuasa Kristus memperteguh para murid bahwa mereka memberitakan Injil bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kuasa Allah yang dicurahkan bagi mereka. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di masa sekarang ini terkadang kita pun masih juga mengalami keraguan atas kebangkitan Yesus yang terus masih melakukan mujizat terhadap orang-orang yang telah mengalami kesembuhan lewat ketekunan berdoa dan kepercayaan serta keyakinannya kepada Yesus. Kebangkitan Yesus dari kematian menjadi bukti paling kuat bahwa maut pun mampu dikalahkannya. Begitupun masa kini, Yesus masih menunjukkan mujizat kuasanya lewat orang-orang percaya. Karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai pengikut Kristus tidak meragukan Yesus akan mujizatnya. Mari kita beritakan kabar keselamatan itu kepada semua orang agar semakin percaya dan biarlah nama Tuhan semakin besar
serta dimuliakan dan nama kita semakin kecil. Demikianlah sahabat-sahabatku yang terkasih, renungan dari saya semoga bisa menguatkan dan menjadi berkat untuk kita semua. Semoga damai dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.